di mana teknik ini dipraktikkan pada tahun 1970-an dan dalam praktiknya wanita anggota sekte diizinkan atau bahkan diwajibkan untuk melakukan hubungan cocok tanam gitu dengan pria sembarang lain sebagai cara untuk merekrut mereka ke dalam sekte. Halo semuanya, selamat datang di PNJ Sinopsis. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya Panji. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah gerakan religius yang kontroversial juga misterius ya, yaitu sebuah aliran atau sekte yang disebut dengan Children of God. Di mana Children of God ini adalah sebuah sekte yang didirikan pada tahun 1968 yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat dan membenarkan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan juga hukum. Dimulai dari pelecehan seksual terhadap anak-anak, perdagangan manusia, penipuan hingga praktek incest atau hubungan intim yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga sendiri. Luar. Nah, Children of God juga menciptakan kultus kepribadian di mana pendiri sekaligus ketua dari sekte ini menganggap dirinya adalah sebagai nabi akhir zaman dan juga sebagai juru selamat. Sekte ini buat saya cukup menarik untuk dibahas gitu ya, selain karena anggotanya lumayan cukup banyak yaitu mencapai puluhan ribu orang, juga karena dikabarkan sekte ini pernah sampai di Indonesia, yang mana kemudian pada akhirnya pemerintah pun melarang penyiaran ajaran ini pada tahun 1984 lalu. Nah, bagaimanakah sejarah, doktrin, dan aktivitas Children of God? Apa dampak dan nasib mereka di dunia modern? Semua itu akan saya bahas di video ini, tapi sebelumnya jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share videonya. Anjir, promosi. Mari kita simak selengkapnya di PNJ Sinopsis. Sekte Children of God didirikan oleh David Brandberg di Huntington Beach, California, Amerika Serikat pada tahun 1968. Dia adalah seorang mantan pendeta aliansi misionaris dan Kristen yang mulai berkhotbah kepada para hippies di sebuah kedai kopi miliknya. Ia mengajarkan bahwa Tuhan adalah cinta dan cinta adalah seks, dan bahwa hukum duniawi tidak penting bagi mereka yang percaya kepadanya. David Berg lahir pada tanggal 18 Februari 1919 di Oakland, California, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Ayahnya, Halmer Emanuel Berg, adalah seorang pendeta dan penginjil yang berasal dari Swedia. Ibunya, Virginia Lee Brandt, juga adalah seorang penginjil yang terkenal karena kisah kesembuhannya dari penyakit lumpuh. David Berg dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius dan konservatif. Ia mengikuti orang tuanya yang sering berpindah-pindah untuk melakukan misi agama di berbagai tempat. David Berg memiliki bakat dalam bidang seni dan musik. Dia pernah menjadi aktor, penyanyi, dan pianis dalam Berg Evangelistic Dramatic Company, sebuah perusahaan yang mengadakan pertunjukan drama religius di seluruh Amerika Serikat. Ia juga belajar di sekolah administrasi bisnis dan menjadi pendeta di Christian and Missionary Alliance, sebuah denominasi Kristen yang konservatif. Namun, David Berg merasa tidak puas dengan kehidupan religiusnya. Ia merasa bahwa gereja-gereja Kristen telah menyimpang dari ajaran asli Yesus dan terlalu terikat dengan doktrin dan tradisi manusia. Ia juga merasa bahwa gereja-gereja Kristen tidak peduli dengan masalah sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat, terutama kaum miskin dan tertindas. David Berg kemudian mencari alternatif spiritualitas yang lebih sesuai dengan pandangannya. Ia terinspirasi oleh gerakan hippie yang menolak nilai-nilai materialisme, konsumerisme, dan kapitalisme yang dominan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Selain itu, ia juga tertarik dengan konsep cinta bebas yang menghapus batasan-batasan moral dan sosial dalam hubungan seksual. David Berg menggabungkan unsur-unsur hippie dan Kristen dalam sekte Children of God. Ia berusaha untuk menciptakan sebuah komunitas yang hidup sederhana, nomaden, dan miskin seperti yang dilakukan oleh Yesus dan juga para pengikutnya. Ia berusaha untuk menarik orang-orang ke dalam sekte dengan menggunakan seks sebagai alat evangelisasi.
Kelsey yang menyebut praktik ini sebagai love sharing atau flirty fishing ya, yang bertujuan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. David Berg juga mengembangkan doktrin-doktrin yang kontroversial dan radikal dalam sekte Children of God, di mana ia mengaku sebagai nabi akhir zaman yang menerima wahyu-wahyu langsung dari Tuhan. Kemudian ia juga mengaku sebagai Raja Daud yang bereinkarnasi yang memiliki hak istimewa untuk memiliki banyak istri dan selir. Ia juga mengajarkan bahwa anggota sekte boleh berhubungan seksual dengan anak-anak atau pedofil ya, dan boleh berhubungan intim dengan anggota keluarga sendiri atau istilahnya disebut incest, karena hal tersebut merupakan sebuah bentuk dari cinta dan kasih. Aduh, mengerikan ya. Nah, bahkan saking radikalnya gitu, dikutip dari Wikipedia, setidak-tidaknya 6 orang perempuan, termasuk kedua anak perempuannya dan 2 orang cucu perempuannya juga, telah secara terbuka menuduh bahwa David Berg telah melecehkan mereka secara seksual ketika mereka masih anak-anak. Anak perempuan pertama Berg, yaitu Deborah Davis, telah menulis sebuah buku yang berisi tuduhan bahwa ayahnya secara seksual melecehkan dirinya dan adik perempuannya ketika mereka masih kecil dan berusaha berhubungan dengannya ketika ia sudah dewasa, yang mana kemudian pernyataan ini didukung oleh adik perempuannya tadi. Kemudian cucu perempuan David, yaitu Mary Berg, memberikan kesaksian bahwa David melecehkannya ketika ia masih remaja. Lanjut, seorang cucu perempuan David yang lain yang bernama Joanne Treadwell Berg berbicara di sebuah stasiun televisi Amerika tentang pengalamannya dilecehkan secara seksual oleh David Berg. Lalu ada juga anak angkat David, yaitu Ricky Rodriguez, menulis sebuah artikel di situs movingon.org yang isinya menggambarkan aktivitas seksual menyimpang David yang melibatkan sejumlah perempuan dan anak-anak. Lanjut, masih ada lagi, yaitu Davida Kelly, anak perempuan dari pengasuh Rodriguez, menuduh David melecehkannya dalam sebuah artikel Rolling Stone pada bulan Juni tahun 2005. Bahkan masih dalam artikel yang sama, seorang perempuan yang diidentifikasikan dengan nama Armendria menuduh bahwa David Berg telah melecehkannya ketika ia masih berusia 13 tahun. Waduh, panjang juga aksi mesumnya ya. Nah, memang pada konsep awalnya David Berg sejatinya berupaya menafsirkan ulang ajaran agama Kristen. Namun penafsiran ala David dibumbui dengan ketakutan pada kiamat yang katanya akan segera datang. Maka dari itu ia memberi penekanan bahwa hukum duniawi tak lagi penting. Yang penting adalah mengimani dari ucapan-ucapannya. Dan dalam berbagai kesempatan David kadang-kadang meramalkan kejadian-kejadian apokaliptik, di mana ramalannya yang paling terkenal adalah bahwa sebuah komet akan menghancurkan Amerika Serikat pada tahun 1973 atau 1974. Lalu ia juga pernah meramalkan bahwa bencana besar akan dimulai pada 1989 dan bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya akan terjadi pada tahun 1993. Namun tentu saja semua ramalannya ini meleset. Selain itu, memang tujuan awal dari Children of God adalah untuk menciptakan keluarga baru yang dimulai dari Yesus dan diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Lalu pada puncak kejayaannya, David berhasil mengumpulkan 150.000 pengikut yang tersebar di seluruh dunia seperti Inggris, Kanada, Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, dan juga negara-negara lainnya. Children of God telah menggunakan berbagai metode untuk merekrut anggota baru selama bertahun-tahun. Di antaranya seperti pemberian literatur, pelayanan misionaris di jalanan, berpartisipasi dalam proyek amal, dan pendekatan langsung kepada individu yang dianggap sebagai calon anggota dengan harapan agar masyarakat luas tertarik untuk bergabung. Salah satu teknik yang paling terkenal adalah flirty fishing seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, di mana teknik ini dipraktikkan pada tahun 1970-an dan dalam praktiknya wanita anggota sekte diizinkan atau bahkan diwajibkan untuk melakukan hubungan cocok tanam gitu. What the fuck? Dengan pria sembarang lain sebagai cara untuk merekrut mereka ke dalam sekte.
gitu. Aduh, kacau, kacau. Nah, namun penting untuk dicatat ya bahwa praktik flirty fishing dari era sekte tersebut yang sangat kontroversial telah dihentikan dan sekte ini telah mengalami transformasi dan perubahan dalam upaya untuk meningkatkan citra mereka di mata masyarakat. Meskipun demikian, sejumlah negara tetap memantau aktivitas sekte ini dan menerapkan aturan ketat terhadap aktivitas dari cara rekrutmen mereka. Oke, lanjut. Pada tahun yang sama, yaitu 1970-an, organisasi yang didirikan David kian bertambah besar. Namun karena perkembangan ini, dia kesulitan mengendalikan anggotanya dan akhirnya terjadi banyak penyimpangan. David pun lantas merombak struktur organisasi Children of God dan mengubah namanya meskipun misinya tetap sama. Nah, sejak saat itu kelompok tersebut kerap berganti nama, bro. Setelah Children of God, namanya diubah menjadi The Family of Love yang dimulai pada 1977 sampai 1981. Lalu diubah lagi menjadi The Family pada 1982. Namun pada tahun 1994, David Berg meninggal, kemudian kepemimpinan digantikan oleh istri keduanya, yaitu Karen Zerby, yang dikenal dalam kelompok sebagai Maria David atau Maria Fontaine. Kemudian akhirnya pada tahun 2004, sekte atau kelompok ini merubah kembali namanya menjadi Family International dengan tujuan untuk mencoba mengurangi stigma dan asosiasi negatif yang terkait dengan sejarah kontroversial gerakan tersebut. Di mana dengan mengadopsi nama baru, organisasi tersebut berharap untuk memberikan kesan yang yang lebih positif dan lebih inklusif gitu ya, bro, kepada masyarakat umum. Perubahan nama juga dapat menjadi bagian dari upaya mereka untuk merebranding diri gitu ya sebagai organisasi yang lebih moderat dan berorientasi sosial. Founded in 1968 in California by David Brant Berg, who followers called Father David. The Children of God believed the apocalypse was at hand. Father David pushed sexual freedom, and he even advocated underage sex and sex between adults and children, all of which have been the subject of numerous documentaries over the years. Practice what I preach, and I preach sex, boys and girls, hallelujah. Nah, selanjutnya ada juga hal menarik lain dari seorang David Berg yang perlu saya sampaikan ya, yaitu bahwa dia ini hidup menyendiri dan sangat dirahasiakan dari pengikutnya dengan alasan bahwa diduga ia ingin menghindari penangkapan atau penganiayaan dari pemerintah atau masyarakat yang menentang gerakan Children of God. Ia ingin melindungi dirinya dari kritik atau protes dari para pengikutnya yang tidak setuju dengan doktrin atau praktik yang diajarkan. Selain itu, seorang David Berg juga ingin menciptakan sebuah citra mistis gitu dan karismatik ya sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhan. Ia berkomunikasi dengan para pengikutnya melalui surat-surat yang berisi petunjuk dan nasihat yang disebut dengan surat-surat Moses atau Mo Letters. Di mana Mo Letters ini ditulis oleh David Berg sendiri atau Moses David sebagai nama samarannya, yang ditulis dari tahun 1969 hingga akhir hayatnya yaitu 1994. Surat-surat ini berisi ajaran-ajaran, interpretasi dan wahyu-wahyu yang diklaim diterima oleh David dari Tuhan. Juga berisi instruksi-instruksi, saran-saran dan kritik-kritik yang ditujukan kepada anggota-anggota dari sekte Children of God. Surat-surat ini juga dianggap sebagai penjelasan dan penggenapan dari nubuat-nubuat Alkitab gitu ya, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman dan kedatangan kembali Yesus. Mo Letters ini berjumlah lebih dari 3.000 surat yang mencakup berbagai topik seperti teologi, eskatologi, etika, seksualitas, politik, sejarah, budaya, dan lain-lain. Surat-surat ini juga seringkali mengandung kontroversi, skandal-skandal, dan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kritik dan penolakan dari masyarakat dan otoritas. Nah, Moses Letters disebarkan kepada anggota-anggota sekte melalui salinan-salinan fotokopi, kaset, dan disket. Surat-surat ini juga dipublikasikan dalam bentuk buku-buku, majalah-majalah, dan pamflet-pamflet, dan bahkan saat ini bisa diakses melalui internet ya, terutama melalui situs web resmi sekte mereka, yaitu ini ya, bisa kalian search sendiri lah ya.
Nah, sehubungan dari mulai terus ini muncul berbagai reaksi dari pengikut-pengikutnya, di mana sebagian dari mereka menerima dan mengikuti surat-surat tersebut sebagai petunjuk rohani dan praktis dari pemimpin mereka, yang juga mereka percaya bahwa David Berg adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhan dan memiliki otoritas tertinggi dalam gerakan tersebut. Sebagian lagi ada yang menolak atau mengkritik surat-surat tersebut karena tidak sesuai dengan keyakinan atau moral mereka. Bahkan dikabarkan beberapa anggota sekte tersebut keluar atau diusir karena tidak mau mengikuti doktrin atau praktik yang diajarkan dalam surat-surat tersebut, seperti flirty fishing, law of love atau pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di sisi lain, sebagian pula ada yang mengabaikan atau memilih surat-surat tersebut sesuai dengan kepentingan atau situasi mereka. Beberapa anggota gerakan tersebut tidak membaca atau mematuhi semua surat-surat tersebut, tetapi hanya memilih yang relevan atau bermanfaat bagi mereka. Kemudian penyebaran sekte ini sempat berkembang secara sembunyi-sembunyi di kawasan Asia seperti Malaysia, Thailand, dan juga negara kita yaitu Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, hingga Makassar. Akan tetapi kegiatan mereka ini akhirnya tercium aparat. Kemudian pada tahun 1984, pihak berwenang berhasil menangkap 2 warga negara asing yang merupakan anggota sekte. 1 orang berasal dari Amerika Serikat dan 1 orang lagi berasal dari Italia ya. Di mana setelah penangkapan tersebut, pemerintah Indonesia resmi melarang ajaran Children of God pada 13 Maret 1984 dan menyatakan kelompok sekte ini tak boleh lagi menyebarkan ajaran di Indonesia. Juga kegiatan dan ajaran kelompok tersebut termasuk ke dalam aliran sesat. Pemerintah Indonesia mengancam akan memberikan hukuman kurungan atau denda bagi siapa saja yang terlibat dengan sekte. Nah, dari sekian banyak hal yang saya sampaikan tadi ya, muncul pertanyaan, apakah Children of God masih ada saat ini? Nah, jawabannya adalah masih ada. Namun, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Children of God ini telah berganti nama menjadi The Family International, yang mana menurut situs web mereka, The Family International adalah sebuah komunitas Kristen yang berdedikasi untuk menyebarkan Injil dan memberi bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka mengklaim memiliki sekitar 1.600 anggota di lebih dari 80 negara. Namun, mereka juga mengakui bahwa mereka telah mengubah beberapa doktrin dan praktik mereka yang kontroversial, seperti penggunaan hubungan intim dalam pekerjaan misi dan pelecehan terhadap anak-anak. Mereka mengatakan bahwa mereka telah menyesuaikan diri dengan standar hukum dan moral yang berlaku di masyarakat saat ini. Jadi begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini kalian bisa mengambil pelajaran dan juga hikmahnya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita harus bisa tegas dan berpendirian teguh gitu ya. Jangan sekonyong-konyong terlibat dalam aliran yang sekiranya bisa menjerumuskan ke arah yang negatif gitu ya. Jangan mentang-mentang dikasih bercocok tanam, jadi iman kalian tergoyahkan gitu ya. Nah, oke, segitu saja videonya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.